lagi cuk, cepetan cuk, ayo cuk, ayo melayu, cepetan, melayu, jangan cuk, ayo cepetan. Tolong, 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 tolong. Hai geng, ketemu lagi dengan saya Roni The Janjik. Kali ini gua akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu tentang kisah antara gua dan Mr. G. Siapa itu Mr. G? Yaitu hantu genderuwo. Tetapi cerita sebelumnya itu antara tahun 1995, itu di saat gua masih berusia 5 tahun. Tetapi cerita kali ini berbeda karena gua saat itu sudah berusia sekitar 17 tahun. Dimana saat itu kehidupan gua berantakan banget karena gua terlibat dalam kehidupan underground, dimana gua selalu memakai obat-obatan terlarang dan minum minuman keras. Tetapi saat itu gua pengen berubah dan gua mencoba untuk lari dari kota kelahiran saya, yaitu Lumajang. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tinggal di Malang waktu itu dan untuk mengejar dan melanjutkan sekolah. Lalu ketika liburan semester, gua putuskan untuk berlibur lagi ke kota kelahiran gua, yaitu di Lumajang. Dan pada saat setibanya di Lumajang, saya bertemu dengan kawan lama saya, yaitu almarhum Ibnu. Dia adalah sahabat saya dari kecil dan teman baik saya. Di sana gua mencoba untuk bergaul kembali dengan teman-teman lama saya dan sama saja gua tetap bergaul dengan orang-orang yang salah pada waktu itu. Dan ketika di Lumajang, gua nggak pernah tidur di rumah gua sendiri karena gua merasa sendirian pada saat itu. Dan pada saat itu juga gua kebingungan karena gua tidak memiliki uang sama sekali dan bagaimana caranya bertahan hidup saat itu. Dan suatu ketika saya memiliki ide bagaimana kalau kita membeli togel pada saat itu, dan saya mengutarakan hal ini ke sahabat saya tersebut. Dan tanggapan dari teman-teman gua pada saat itu, ya udah kita coba untuk mencari nomor togel. Tetapi pada saat itu kita bingung bagaimana caranya mendapatkan nomor togel tersebut. Dan saya memiliki ide bagaimana kalau kita memanggil Mr. G. Mereka kaget dong. Hah, bagaimana caranya memanggil Mr. G gitu. Karena pada saat itu gua merasa selalu dekat dengan Mr. G. Kemanapun gua jalan, gua merasa terlindungi oleh dia. Dan akhirnya gua mencoba untuk mengajak teman-teman gua untuk memanggil dia dan membantu kita pada saat itu. Lalu kita merencanakan kapan harinya dan apa saja yang diperlukan untuk memanggil Mr. G. Dan gue ingat pada saat itu bahwa keluarga gue sebenarnya basicnya adalah kejawen. Dan gue ingat bahwa bokap itu menyimpan dedaunan kering yang diambil dari pegunungan langsung. Di mana konon katanya dedaunan itu bisa memanggil Mr. G. Dan gue penasaran dong, gue langsung pulang ke rumah dan gue cari dedaunan itu. Dan daun itu saya bawa dan saya siapkan, saya membeli kemenyan, saya membeli dupa, lalu saya memberi rokok, dan apa saja yang dibutuhkan untuk memanggil Mr. G pada saat itu. Dan pada saat itu gue ingat bahwa kita memanggil Mr. G pada Selasa Kliwon pada waktu itu. Dan semuanya berkumpul di rumah gue. Dan sebenarnya gua itu punya dua rumah dan rumah itu berdampingan. Yang rumah sebelah itu adalah rumah utama yang biasa gua tinggalin dan sebelahnya itu kosong. Dan di rumah kosong itulah kita mencoba untuk memanggil Mr. G pada saat itu. Kita sebelumnya sudah berkumpul dari jam 5 sore. Dan pada saat jam 11 malam kita langsung menuju ke rumah kosong tersebut. Dan kita gelar tikar dong. Kita gelar tikar, lalu kita menyiapkan di atas piring tersebut ada makanan, ada rokok, dan ada kopi pada saat itu. Dan bodohnya lagi, gua nggak tahu sebenarnya takaran daun itu seberapa. Dan gua ingat pada saat itu, bokap mengatakan bahwa jika kita kebanyakan menaruh daun itu, membakar daun itu, maka yang datang itu tidak hanya satu, tetapi banyak makhluk gaib yang datang ketika kita kebanyakan
membakar daun tersebut. Dan saya langsung aja ambil daun tersebut, saya ambil sebanyak-banyaknya, lalu saya bakar pas jam 12 malam. Saya bakar dan kita tungguin tuh dari jam 12 sampai jam 1. Tidak ada pergerakan apapun. Dan daun tersebut kita tambah lagi, kita tambah lagi. Dan ketika jam 1 malam, sumpah gue merinding. Gue jadi inget waktu itu ya. Dan ketika jam 1 malam, teman-teman gue ketiduran dong. Dan gue masih terjaga dengan sahabat gue ini. Dan pada saat jam 1 malam pas, tiba-tiba terdengar suara anak kecil bermain. Ada yang ketawa, lalu ada yang berbicara. Itu seperti gemuruh anak kecil di sekeliling kita. Tetapi tidak ada satupun anak kecil sebenarnya. Itu perasaan kita atau bagaimana, tetapi saya mendengar sendiri bahwa banyak anak kecil di sekitar saya pada waktu itu. Dan gua langsung, wah ini nggak bener nih, kayaknya kebanyakan nih gua ngasih daunnya. Dan ketika jam 1.30, tiba-tiba angin kencang banget. Dan di situ sebenarnya ada pohon jambu air, ada pohon mangga. Dan anehnya pohon tersebut itu goyangnya sangat keras. Seperti seperti digoyang-goyang gitu, tetapi suara angin itu sangat kencang sekali. Dan gua ketakutan pada saat itu, dan kedengeran suara orang berjalan, tetapi jalannya itu tidak seperti orang biasa. Itu suaranya blem, blem, blem gitu. Jadi kayak raksasa datang gitu. Wah, ini gak bener nih. Dan dari sisi lain lagi itu terdengar seperti angin kenceng banget. Waduh, gua langsung kaget. Ini kayaknya yang datang banyak nih, gak mungkin satu yang datang gitu kan. Lalu sahabat saya melihat ke arah pintu. Di sana ada sosok yang wah, gede, hitam, berbulu dan matanya sangat menyala merah. Di situ, wah, teman gua langsung ketakutan dan berbicara, coba lihat seperti itu, dan sambil berteriak, wah ini bahaya sampai seperti itu. Dan gua lihat matanya segede piring. Itu kedua matanya segede piring dan menyala. Dan gua ketakutan banget. Lalu di sisi pintu lain juga ada Mr. G juga. Dan di situ semuanya datang. Dan saat itu juga gua langsung membangunkan teman-teman saya, ayo bangun gitu. Mereka pada bangun, lalu mereka ketakutan semuanya, lari kocar-kacir kemana-mana. Dan gua, wah rasanya mau bangun, mau lari itu berasa dipegangin kaki gua. Dan gua, saya mengucapkan, astagfirullah, gua lari terus kenceng-kencengnya. Ayo cok, cepetan cok, ayo melayu, cepetan, melayu, jangan cok, ayo cepetan. Tolong. Kita lari semuanya, ayo lari terus gitu. Dan ketika gua lari sama teman-teman, semua teman-teman itu mencar, dan gua tetap berdua sama sahabat gua ini. Dan yang lainnya saya nggak tahu itu kemana aja larinya. Dan di situ, wah angin terus kenceng. Pohon mangga pun itu berasa kayak mau roboh ya, diterpa angin. Tetapi pohon itu tidak roboh, seperti ada yang menggoyang-goyang seperti itu. Dan akhirnya gua lari sekenceng-kencengnya sama temen gua, dan gua menjauh dari rumah gua yang kosong tersebut. Dan gua mencoba untuk tidak balik lagi ke rumah tersebut. Dan akhirnya kita tidak mendapatkan nomor togel apapun. Dan keesokan harinya kita merencanakan, yuk kita coba lagi, kita nggak boleh takut. Dan kemarin kita salah, kita memakai daun tersebut terlalu banyak. Coba kita besok kurangi takaran daun tersebut.
Dan akhirnya kita merencanakan lagi kapan kita memanggil Mr. G lagi dan kita tidak boleh takut. Dan ketika kita melakukan itu, ada salah satu teman gua yang sakit demam tinggi dan menggigil katanya dan masih keinget kejadian tersebut. Tetapi teman gua ini yang sakit tetap ngeyel besoknya pengen ikut. Dan kita tetap merencanakan kapan hari yang pas untuk kita memanggil Mr. G lagi. Cerita selanjutnya akan saya lanjutkan di part ketiga. Terus support channel ini dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.